Halo semua, kembali lagi sama saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Liga Inggris ya, pekan ke-21 yang barusan berjalan. Ini videonya saya record malam hari, jadi maafkan kalau saya agak mengantuk sedikit. Jadi di sini ada beberapa kejutan sih yang aku nggak nyangka. Dimulai dari pertandingan pertama dulu, yaitu Arsenal. Aku dari awal sih bukan Arsenal, jauh kan. Apalagi kan Everton baru ganti pelatih, Sean Dyche. Jadi mungkin masih masa transisi dan aku sangat unggulkan Arsenal, apalagi Arsenal dalam performa bagus, barusan juga ngalahin MU itu, dan maksudnya menang-menang terus akhir-akhir ini. Tapi ternyata di luar dugaan hasilnya kalah 1-0, dan ya sebenarnya layak kalah karena pemain Arsenal itu banyak pemain jelek, terutama pemain tengahnya yang bisa bermain bagus kayak Odegaard apa itu main jelek. Jadi ya apa ya mungkin ada highlightnya juga maksudnya. Jadi emang membuktikan bahwa mereka Arsenal ini harus berjuang untuk konsisten dan juga dan sadar kalau misalnya mereka mau dapat gelar juara Liga Inggris, mereka harus bekerja keras gitu. Jadi mereka masih unggul itu sih 5 poin. Jadi itu walaupun kalah tetap unggul 5 poin dari City dengan satu laga tersisa. Arsenal bermain 20 pekan by the way, jadi masih kurang satu laga. Kemudian ada yang mengejutkan lagi, yaitu Wolves lawan Liverpool. Liverpool ini emang akhir ini hancur ya. Jadi aku statistik itu sebelum lawan Wolves itu 23 gol, terus lawan Brighton dan lawan siapa itu aku lupa. Dan ternyata lawan Wolves kebobolan 3 gol juga, lebih parah lagi tanpa balas. Jadi di babak pertama sudah 2 gol. Yang gol pertama itu aduh parah. Jadi betul-betul gol itu apa ya namanya, dari kesalahan backnya Liverpool, si Joel Matip, dan akhirnya itu on goal. Itu gol yang harusnya nggak perlu itu jadi. Kemudian kemudian ada lama berselang gol lagi tuh Wolves lewat bola Riper kalau nggak salah. Jadi bolanya kalau nggak salah bisa Alisson, kemudian disambar lagi dan gol 2-0. Dan sudah 2-0, parahnya Liverpool nggak bisa apa-apa, penyerangnya itu juga babuk, jadi maksudnya nggak bisa cetak gol. Salah, Darwin Nunes, sama Cody Gakpo, trio ini depan sekarang itu hancur. Termasuk Salah yang biasanya main bagus jadi hancur juga. Di babak kedua bukannya memperkecil keunggulan, malah kebobolan lagi di menit akhir lewat golnya si Ruben Neves. Jadi ya ini betul-betul parah sih. Bahkan mungkin klub sudah frustasi ya. Jadi dia, karena emang pemain cadangannya Liverpool itu hancur jauh dibanding pemain utamanya yang biasanya. Tapi kali ini pemain utamanya beberapa cedera, Virgil van Dijk, kemudian Firmino dan lain-lain. Jadinya pelapisnya hancur gitu. Jadi ya yang menyedihkan sih. Sekarang Liverpool peringkat ke-10 dengan 29 poin, beda 21 poin sama Arsenal. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin aja klub bisa dipecat, tapi aku harap sih jangan dipecat. Soalnya ini sebenarnya bukan salah klub, tapi salah si FSG, itu pemiliknya Liverpool, karena pemiliknya itu pelit. Walaupun mereka dia juga ngeluarin duit 80 juta buat beli Nunes, 40 juta buat Cody Gakpo, tapi itu hasil dari penjualan pemain Liverpool. Jadi itu anggapannya pemiliknya itu nggak mau investasi lebih, jadi cuma mau belanja dari hasil penjualan pemain gitu. Itu parah asli. Dan yang pemiliknya bikin Liverpool peringkat 10, parah banget. Ini betul-betul pemilik yang cuma pengen cari untung tok di klub. Kemudian MU menang ya, nggak ada yang mengejutkan ya, mungkin karena Crystal Palace sebelumnya sempat mencegah MU seri, akhirnya sekarang bisa menang ya, bagus. Kemudian big match lagi itu Tottenham lawan Manchester City. Oh ya, sebelumnya aku hampir lupa, Chelsea imbang 0-0. Sebelum Tottenham lawan City, pas Chelsea dulu. Chelsea imbang 0-0 lawan Fulham. Chelsea ini sudah beli pemain 300 juta euro lebih kalau nggak salah. Beli sekitar 16 pemain baru.
Padahal skuadnya sebenarnya cukup bagus loh. Walaupun nggak beli 16 pemain ini cukup bagus. Cuma karena si pemiliknya si Todd Boehly ini pingin pamer kekayaan, kayak orang kaya baru biasanya bilang mentang-mentang kaya langsung beli-beli. Jadinya ya beli 16 pemain baru. Sampai itu pemainnya itu over loh. Jadi kayak satu slot di tim itu bisa 3 pemain. Jadi kan ada 3 penyerang, kan Chelsea bisa main dengan 3 penyerang. Itu di timnya Chelsea sekarang ada 10 penyerang. Jadi ya kelebihan. Harusnya paling top 9. Ini 10. Jadi ya betul-betul Pak. Dan ini kan skor Chelsea kan sudah banyak banget. Sampai ada candaan gini, yang lucunya itu Chelsea beli 300 juta euro lebih, beli 16 pemain cuma untuk imbang lawan Fulham. Sebelumnya kan kalah-kalah sebuah perkembangan. Ya perkembangan perkembangan kecil, harusnya menang lah lawan Fulham. Fulham itu tim promosi loh, walaupun sekarang peringkat 8 ya, tapi tetap harusnya mereka bisa kalahkan ya. Peringkatnya lebih tinggi sih dari Chelsea by the way, baru tahu juga aku. Jadi ya kasihan sih, Chelsea juga klub kecil. Sekarang Chelsea masih di peringkat 9 loh, padahal si Todd Boehly bisa investasi apa. Dan juga ya Graham Potter juga masih meningin pemain Inggris. Jadi ya nggak tahu lah ini klub gimana bisa menjadi tinggal si Roman Abramovich pemilik Chelsea tahun lalu, jadi drop Chelsea sekarang. Sama apa itu, ada candaan gini juga ya kalau nggak salah itu, oh ya, di Liga Champions apakah cuma bisa 25 pemain daftarkan. Chelsea sudah lebih, sampai ada candaan kalau Chelsea ke stadion base-nya itu 2 tingkat saking banyaknya pemain Chelsea yang dibawa. Jadi kan sampai itu, aku lihat dengan berita Aubameyang nggak dimasukkan di squadnya Chelsea di Champions League, yang menyedihkan juga sih. Bayangin Aubameyang pindah dari Barcelona ke Chelsea, dipikirkan jadi pemain utama, ternyata enggak, cadangan, bahkan tidak dimasukin squad. Tragis. Hanya dalam waktu 6 bulan langsung drop karirnya Aubameyang. Kasihan banget ini pemain. Kalau dia bertahan di Barcelona mungkin karirnya masih hidup ya gitu. Kemudian ya terakhir ini sudah 4 tim besar sekarang, tim besar lagi yaitu Tottenham lawan Manchester City. Secara di atas kertas City lebih unggul dari materi pemain, dari dari permainan City. Tapi ini agak mungkin terlalu takut, tapi ingin eksperimen ya, terlalu banyak eksperimen ya. Jadi dia main 3 back dan kalau nggak 3 back ya, kalau nggak salah 3 tuh bukannya formasi biasa lah. Jadi mainin si bocah 18 tahun namanya Rico Lewis siapa itu, dan itu nggak berfungsi. Dan ternyata Tottenham dengan counter attack-nya bisa cetak gol lewat gini, itu mengejutkan sih. Jadi tapi sebenarnya Tottenham itu sempat main dengan 10 pemain di akhir, cuma Tottenham tetap bisa menang. Di City ini betul-betul parah, pemainnya itu ngedrop. Jadi dulu yang bisa cetak gol sekarang nggak bisa cetak gol. Jadi bergandungnya sama Haaland, dan Haaland sekarang waktu itu nggak dapat supply karena itu dia nggak main buruk, nggak dapat peluang gitu. Kasihan banget ini pemain. Jadi ya Tottenham layak menang. Dan ya aku seneng banget sih. Kenapa? Bukan karena pendukung Arsenal ya, tapi aku senang City kalah supaya liga ini tidak membosankan lagi. Kalau sampai musim ini City menang, ini fiksi kan membosankan ini sekarang. Kayak Bundesliga, di mana juara sudah ketahuan di awal. Makanya aku harap selain City lah juara, mau Arsenal, mau MU, mau siapa ini, Newcastle atau Tottenham atau siapa, jadi Liverpool nggak mungkin. Jadi ya selain City lah pokoknya gitulah. Jadi sudah semua. Jadi yang mengejutkan di sini adalah rangkumannya, tim-tim besar banyak yang kalah ya. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester City sudah 3, Chelsea seri. Jadi ada yang 4 yang mengejutkan. Yang menang ya tim-tim kecil kayak Tottenham sama MU. MU itu
MU klub besar sih. lupa ya, cuma yang terbesar yang menang cuma MU sama Tottenham. Ya Tottenham setengah besar lah, soalnya ada trofi juga nih klub sepanjang sejarah ya. Cuma trofi Audi Cup aja yang dibanggakan. Ya itu aja sih rangkuman pekan ke-21 ini. Terima kasih sudah menonton.